Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Nur Aziz, NIM 2022 406 405 217, kelas 4C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. 1. Teori belajar behaviorisme menurut B.F. Skinner adalah berdasarkan pengamatan perilaku belajar itu di dalam pikiran. Menurut teori behavior, siswa dikatakan belajar apabila telah ada perubahan perilaku dari kognitif menjadi afektif dan psikomotornya. Misalnya siswa dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Perubahan perilaku itu bisa didapatkan apabila guru memberikan stimulus atau rangsangan lalu siswa memberi respon. Jadi menurut behavior, ketika orang belajar, perubahannya harus bisa diamati. 2. Teori pemrosesan. Menurut Atkinson dan Severin teori, manusia seperti memori komputer atau RAM karena pembelajaran harus dapat direkol atau diingat kembali, maka penting bagi guru untuk membuat pembelajaran yang menarik. Ada 3 jenis penyimpanan: 1. Register sensorik untuk menerima informasi, 2. Memori jangka pendek atau memori kerja STM, 3. Memori jangka panjang untuk menyimpan informasi tanpa batas. Kemudian teori perilaku kognitif. Menurut teori perilaku kognitif, pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran harus menyediakan acara untuk mendukung jenis pembelajaran. Siswa harus menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari keterampilan prasyarat. Komputer dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. 4. Teori sistem dan desain pembelajaran. Sistematis. Sistem adalah komponen yang berhubungan satu sama lain. Menurut teori itu, belajar didorong berdasarkan pengelolaan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, dan siswa harus dipantau saat mereka maju melalui sistem instruksional. Aplikasi komputer dan memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswa. Implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu, dan respon perilaku tertentu dapat mengindikasikan pembelajaran. Siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan prasyarat. Kemudian teori aktivisme sosial. Menurut teori ini, belajar itu dihasilkan dari pengalaman sosial perkembangan peserta didik, didorong oleh aktivitas langsung. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi. Presentasi visual membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. 6. Teori kognitif sosial. Menurut teori kognitif sosial, belajar adalah kegiatan pengelolaan informasi yang dihasilkan dari interaksi antar perilaku. Lingkungan faktor siswa. Belajar melalui permodelan seperti guru atau sesama siswa. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung mereka menjadi perhatian mereka. Pembelajaran harus menyediakan model yang menunjukkan penampilan keterampilan yang baik oleh siswa yang serupa. Teori scaffolding. Belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perkembangan individu. Pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui.
Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing siswa. 8. Teori perkembangan anak. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis, dan sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif seperti sensori motor, praoperasional, konkret, dan operasi formal sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan. Teori discovery. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih memahami dan mengingat konsen yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. 10. Teori multiple intelligence. Linguistik menggunakan bahasa secara efektif, menulis dengan jelas dan persuasif. Musik berkomunikasi dengan menulis dan memainkan musik. Logik matematis menalarkan secara logis, mengenali pola, merumuskan dan menguji hipotesis, memecahkan masalah dalam matematika dan sains. Spesial merasakan dunia secara visual, dapat menciptakan kembali sesuatu setelah melihatnya. Teori multiple intelligence Howard Gardner. Belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang beda. Tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa, pembelajaran harus memungkinkan cara belajar yang berbeda dan menunjukkan kompetensi dalam topik dan materi yang sama. Implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori inquiry ketika konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep diterapkan pada masalah dan isu dunia nyata. Guru ingin mendorong kolaborasi dan atau mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.